Di balik kemajuan teknologi dan merek yang kita kenal sehari-hari, masih ada loh pertarungan sengit yang jarang terekspos. Dan itu merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Jadi pada hari ini, saya Kate Liliana Revin Lukman dengan NIM 05 kali 11392 akan mengupas dua kisah nyata yang penuh dengan intrik dan juga pelajaran berharga, yaitu kasus hak paten Tesla dan Rivian, dan juga kasus hak merek Joico versus Joico. Jadi langsung saja kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah kasus pelanggaran hak paten Tesla dan Rivian. Jadi, pada pertengahan tahun 2020, perusahaan Tesla melayangkan gugatan kepada perusahaan Rivian, yang saat itu merupakan perusahaan startup mobil listrik yang tengah naik daun. Nah, saat itu Tesla menuduh pencurian rahasia dagang terkait teknologi baterai canggih mereka. Tesla juga mengklaim bahwa beberapa mantan karyawan kunci mereka direkrut oleh Rivian secara agresif. Mereka juga diduga membawa serta dokumen rahasia dan pengetahuan teknis yang sangat strategis untuk pengembangan baterai EV generasi berikutnya. Lalu, tuduhan utama yang diberikan perusahaan Tesla berupa penggunaan informasi rahasia tanpa izin. Nah, hal ini melanggar perlindungan paten dan rahasia dagang Tesla yang dilindungi oleh hukum Amerika Serikat. Nah, lalu untuk detail kasusnya, Tesla mengidentifikasi 4 mantan karyawan yang membawa data teknis rahasia, termasuk desain modul baterai dan juga algoritma manajemen daya yang selama ini menjadi keunggulan kompetitif Tesla. Nah, pengadilan California menolak upaya Rivian untuk membatalkan gugatan dan memutuskan kasus ini akan dilanjutkan ke persidangan. Namun, pada akhir tahun 2024, kedua perusahaan sepakat untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dengan ketentuan kerahasiaan sehingga detail penyelesaian tidak dipublikasikan. Kasus ini bisa kita jadikan contoh penting bagaimana perlindungan paten dan rahasia dagang menjadi benteng utama inovasi teknologi tinggi di industri otomotif. Lalu untuk dasar hukumnya, perlindungan didasarkan pada Defense Trade Secrets Act atau DTSA 2016 yang dimana melindungi rahasia dagang dari pengungkapan dan juga penggunaan tanpa izin. Lalu ada Uniform Trade Secrets Act atau UTSA di California yang akan memberikan dasar hukum untuk tuntutan perdata atas pelanggaran rahasia dagang. Lalu yang terakhir adalah pelanggaran rahasia dagang bisa berujung pada denda miliaran dolar dan juga perintah penghentian penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya adalah kasus pelanggaran hak merek Joico dan Joico. Jadi, PT Atali Makmur merupakan pemilik merek Joico yang sudah terdaftar sejak tahun 2001. Mereka menggugat PT Tongshan yang menggunakan merek Joico secara sangat mirip di fonetik dan juga visualnya. Nah, Joico adalah merek alat tulis terkenal yang sudah tersebar di 15 negara. Sementara Joico baru mendaftarkan merek yang serupa pada tahun 2021. Ini memberi dugaan niat buruk perusahaan untuk memanfaatkan reputasi Joico. Lalu, kemiripan nama, desain, dan juga kemasan seringkali menyebabkan kebingungan bagi konsumen dan juga merugikan reputasi Joico. Nah, untuk detail kasusnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk memenangkan Joico dengan beberapa alasan yang cukup kuat, yaitu yang pertama, Joico sudah dikenali luas dan juga memiliki hak prioritas pendaftaran merek. Joico didaftarkan dengan etiket yang buruk karena mencoba menumpang popularitas Joico. Pendaftaran merek Joico juga dibatalkan di beberapa kelas produk alat tulis. Dan kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan merek untuk menjaga keunikan dan kepercayaan konsumen di pasar yang kompetitif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait merek dan juga indikasi geografis, pada pasal 21 tercantum larangan pendaftaran merek yang identik atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar. Lalu pada pasal 100 mengatur sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk penjara hingga 5 tahun dan juga denda sebanyak 2 miliar. Nah, dari teknologi baterai mobil listrik hingga nama sederhana di alat tulis, perlindungan hak kekayaan intelektual adalah benteng utama inovasi dan kepercayaan pasar. Kasus Tesla dan Rivian, juga Joico dan Joico mengingatkan kita bahwa menjaga karya dan identitas bukan hanya soal hukum saja, tapi juga soal masa depan bisnis yang berkelanjutan. Jadi, sekian dari saya dan terima kasih.